Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar info, dan kita terus upayakan dan terus suarakan masalah akun Fufu Papa ya, supaya kita tahu sebenarnya siapa sih sebenarnya akun Fufu Papa itu dan apa sih motivasi daripada Mr. Rosuryo terus meng-up masalah akun Fufu Papa. Kita pengen tahu apa motivasi di balik itu semua. Walaupun kita sebagian masyarakat sudah bisa menebak apa maksud di balik itu semua ya. Karena kalau kita lihat siapa-siapa saja orang di belakang Mr. Rosuryo yang ikut terus mendukung dan yang selalu mensuarakan masalah akun Fufu Papa ya. Ya, kita bisa lihatlah siapa di belakang-belakang semua orang itu kan. Nah, coba sekarang kita lihat perkembangan akun Fufu Papa seperti apa. Masih di situ juga. Kalau kita apa yang disampaikan oleh mereka seperti Mr. Rosuryo, kemudian Prof RH, kemudian siapa lagi, beberapa orang lagi ada di sana ya, bahwa mereka seolah-olah bahwa mereka tidak mau menerima bahwa pimpinan mereka, wakil presiden, seperti apa yang ada di dalam isi daripada akun Fufu Papa itu. Karena kita tahu bahwa 99,9% apa yang disampaikan oleh Mr. Rosuryo, akun Fufu Papa adalah akunnya Mas Gibran. Mereka berkeyakinan bahwa akun itu adalah akun punya milik Mas Gibran. Dan isi daripada akun Fufu Papa, ya jelas kita tahu semua kejelekan lah ya. Kejelekan. Jadi secara tidak langsung bahwa Mas Gibran adalah jelek. Seolah-olah kan demikian. Mereka memang tidak mempermasalahkan masalah Pak Prabowo, mereka mempermasalahkan masalah Mas Gibran. Tetapi merembet juga akhirnya ke Pak Jokowi kan gitu, seperti itu. Apalagi di dalam suatu forum itu, dapatkah Mas Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili, kan seperti itu forumnya. Artinya merembetnya antara bapak dan anak. Tetapi lihat jawaban mereka, kan sungguh luar biasa, tenang menjawabnya. Pak Jokowi tenang karena memang selama ini Pak Jokowi selalu tenang. Ya, tapi mengimbas juga kepada Mas Gibran, jawabannya juga tenang. Tanya saja sama yang punya akun. Kan gitu jawabannya. Coba sekarang kita lihat, ada salah satu pakar juga ya yang membahas masalah akun Fufu Papa. Ya, nanti kita lihat jabarkan juga ya, kita jabarkan juga akun Fupanya. Sekarang udah yakin bener? Kayaknya bahwa Fufu Papa itu akunnya Gibran? Kayaknya bener. Udah yakin? Kayaknya bener. Etik itu kan tidak kalah penting dibanding dengan hukum ya. Gimana Prof Jimli melihat rame-ramenya Fufu Papa, private jet, yang terjadi yang sampai bikin heboh gitu kan? Ya. Apa yang membuat orang itu sebetulnya jadi quote unquote kesel, marah gitu? Ya, satu ada fakta. Fakta itu kan macam-macam fakta, ada Fufu Papa, fakta apa. Satu. Yang kedua, konteks dari fakta itu. Konteksnya ini dalam keadaan di mana orang marah, benci, tidak suka kepada seseorang, maka fakta-fakta yang lama pun itu digoreng. Gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Papa itu akunnya Gibran? Kayaknya benar. Udah yakin? Okay. Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi, ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah, itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu, dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, ya udah dah, ini sebentar lagi ya mau pelantikan. Masa yo mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu.
Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada. Itu, antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu. Namanya beda. Maka itu dipersoalkan maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan, gitu loh. Nah, jadi itu terjadi dengan semua orang. Nah, jadi saya maksud saya mau bikin rasional, tapi pada marah, maka saya dikasih gelar Profesor Pupuk Papa, membela Gibran gitu. Tapi sekarang Prof. Jimli udah yakin bahwa Pupuk Papa akunnya itu punya Gibran ya? Iyalah, tapi karena sudah dibantu namanya gini, BIN, Badan Intelijen Netizen. Iya, tapi kan kejadian lama. Coba kalau masyarakat. Tapi itu mungkin masalahnya gini, Prof. Karakter. Jadi kalau karakter kan rekam jejak. Jadi kita concern sama karakter dan rekam jejak dari pemimpin. Ya. Tapi maksudnya begini, kalau netizen ini nggak benci, nggak marah, ya kan? Atau mereka ini bukan bagian dari pihak yang tidak memilih dia, milih 01 dan 03 misalnya kan gitu. Ya sikapnya itu tercermin dalam kemarahan dan kebencian, maka ini dipakai. Sebetulnya netizen, menurut Prof. Jimli benar nggak bahwa sebetulnya yang bikin kesel tuh Pak Jokowinya? Ya bisa juga. Kekecewaan itu kepada presiden. Tapi kemudian semua di sekitarnya, keluarganya juga, jadi karena semua. Mereka juga kurang empatik, tidak menempatkan diri dengan baik, jadi seperti itu kan? Jadi satu kali dulu tahun lalu kalau nggak salah saya gambarkan, ini cermin budaya kita sangat feodal. Budaya politik kita feodal. Bahwa dari Prof mengatakan bahwa itu 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu masih muda. Kalaupun misalkan memang iya, misalkan sekali kalau memang iya kan. Tapi ya itu ngapain ngorek-ngorek yang 10 tahun lalu? Walaupun isinya kita tahu bahwa itu semua kejelekan. Mereka membicarakan masalah karakter, etika, moral dan lain sebagainya. Hei, emang lu siapa? Emang lu sudah bermoral apa? Apa lu sudah beretika apa? Karakter, ya. Sekarang begini. Sebelum Mas Gibran jadi wakil presiden dilantik, ya, akun Pupuk Papa sudah ada dulu. Kalau misalkan bicara masalah karakter, kemudian apa yang akan terjadi misalkan ya jika dipimpin oleh wakil presiden yang seperti itu. Misalkan ini kalau misalkan benar, sekali lagi misalkan kalau benar. Lihat rekam jejaknya Mas Gibran. Sebelum jadi wakil presiden, beliau adalah wali kota Solo. Bagaimana kiprahnya di Solo? Lihat masyarakat di Solo. Ya, lihat masyarakat di sana. Mereka antusias terhadap Mas Gibran. Lihat kepemimpinan pada saat waktu jadi wali kota. Ya, beliau disegani oleh masyarakat di sana. Dan kemajuan setelah dipimpin oleh Mas Gibran. Mana yang dikatakan kekhawatiran sebagai katanya akun Pupuk Papa kalau itu Mas Gibran? Ini sekali lagi kalau misalkan iya ya. Tapi lihat prestasi yang dibuktikan oleh Mas Gibran pada saat menjabat sebagai wali kota Solo. Ya. Ini kan sudah jelas. Sedangkan akun Pupuk Papa itu 10 tahun yang lalu. Jadi jangan hanya menilai kejelekan seorang kemudian di blow up. Padahal sudah lama. Kalau kamu mau bicara masalah karakter kejelekan, coba lihat Pak Amin Rais dong. Kata-kata Pak Amin Rais. Ya. Coba lihat kata-kata Pak Amin Rais menjelekan Pak Jokowi, menjelekan Mas Gibran. Lihat itu. Itu karakter itu. Apakah itu seorang karakter pemimpin? Ya. Mas Gibran sudah memberikan prestasi di wali kota. Apakah pengaruh
akun Bu Papa itu terhadap Mas Gibran? Kalau memang iya, misalkan sekali lagi, ya, sekarang Mas Gibran sudah jadi wakil presiden. Sudah bekerja sekarang. Kita lihat bagaimana beliau belum 1 bulan, ya. Kita lihat saja pergerakannya. Berangkat ke naik pesawat ekonomi. Tidak banyak bicara, praktek langsung di lapangan sesuai apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dulu. Terahnya ada di Pak Mas Gibran. Masih mau ngutak-ngatik akun Bu Papa. Kita bisa menilai sekarang, kenapa mereka mengutak-ngatik akun Bu Papa. Sudah nggak ada lagi kali hal yang bisa mau menjelekkan Pak Jokowi, ya, lewat anaknya sekarang, lewat Mas Gibran, diutak-atik, kan begitu, ya. Wah, di sini ada, kesempatan untuk nembak nih, karena kejelekan semua di akun Bu Papa, seperti itu. Tidak ada yang mau membahas masalah akun Papa. Pemerintah tidak usah lewat pemerintah, lewat DJ Anak Jenderal aja dulu. Ya, jelas tuh DJ Anak Jenderal menantang Rosuryo, tapi tidak digubris, malah diketawain. Padahal DJ Anak Jenderal betul-betul membahas secara ilmiah di sana masalah email, ya, RKGBRN, masalah Cilipari, masalah Raka Genarli, dibahas oleh DJ Anak Jenderal. Nggak usah pakai Mas Gibran, nggak usah pakai sama DJ Anak Jenderal dulu saja, ya kan? Kita akan tahu motivasi mereka apa nanti, ya. Kenapa mereka ngulik-ngulik masalah pupuk Papa. Lihat rekam jejak Mas Gibran, apakah ada pengaruh akun Papa pada saat jadi wali kota. Sekarang wakil presiden, lihat gerak-geriknya dong. Semangat, gerak langsung ke lapangan. Ya, tidak banyak berkata-kata, dia kerja langsung prakteknya. Itu, tunggu saja. Belum 1 tahun, belum 1 bulan, ya. Belum 1 bulan, tenang aja, ya. Yang jelas, ya, mereka sebenarnya kepanasan lah, ya. Mereka kepanasan dengan jawabannya Mas Gibran yang mengatakan, tanyakan saja pada yang punya akun. Kan gitu. Itu kan mereka kepanasan semuanya. Oke. Ya, itu tadi dari Prof, ya, mengatakan demikian. Prof, ya, dia netral, ya. Beliau netral. Tidak usah lagi membahas hal-hal yang masa lalu. Sekarang adalah di sini, di depan mata banyak kerjaan gitu kan. Ya, demikian materi hari ini. Merdeka terus, merdeka. Prabowo, Gibran. Assalamualaikum.